Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast pertama aku. Aku Kurnia Mulyana, seorang guru PPKN dan alumni PPG. Hari ini aku ingin bercerita tentang pengalaman pribadiku dalam seleksi PPPK tahap 2 tahun 2024. Bukan untuk mengeluh, tapi sebagai cara untuk jujur terhadap diri sendiri, untuk menyembuhkan luka, dan siapa tahu bisa jadi kekuatan bagi teman-teman yang juga sedang patah semangat. Baik, latar belakang yang ingin saya ceritakan adalah di sini saya sudah menyelesaikan PPG dan punya pengalaman mengajar di beberapa sekolah swasta maupun negeri ya. Bahkan sempat melatih TWK untuk CPNS dan Polri. Ketika pendaftaran PPPK dibuka, aku sangat semangat gitu. Aku belajar keras gitu ya, cek informasi dan ikuti setiap tahapannya. Dan alhamdulillah, nilai aku sangat baik. Tapi ternyata semua itu belum cukup. Aku gagal bukan karena tidak kompeten, tetapi karena aturan yang tiba-tiba berubah di Pemda atau instansi yang aku lamar pada saat itu. Dan banyak teman-teman yang PPG juga merasakan dampaknya gitu karena kebijakan tersebut. Nah, momen yang paling berat itu rasanya sakit gitu ya. Seperti dihukum karena sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Di saat aku yakin sudah pantas, sistem seolah bilang maaf, bukan kamu gitu. Yang paling berat ketika orang sekitar bilang, kok bisa nggak lulus gitu, nilainya bagus loh. Dan kita harus tersenyum gitu, padahal hati remuk ya. Jadi hal yang dapat aku refleksikan gitu kan. Aku sempat menghindari sosial media gitu ya, menangis diam-diam, bahkan merasa gagal sebagai seorang anak dan seorang guru. Tetapi kemudian aku sadar, Tuhan tidak pernah menolak usaha kita. Mungkin ini bukan jalanku, atau mungkin waktunya belum sekarang. Aku pelan-pelan mulai menulis, berbagi, dan akhirnya membuat podcast ini sebagai bentuk penerimaan dan pembuktian bahwa aku tetap layak. Nah, jadi motivasi dan tips yang aku berikan ya untuk teman-teman yang saat ini merasa gagal gitu ya. Kamu tidak sendiri ya. Kamu kuat gitu. Gagal karena sistem itu bukan salahmu gitu. Tetapi ya, ini adalah proses. Tetap belajar, tetap berbuat baik, dan ingat, perjuangan yang benar tak akan sia-sia. Nah, ada beberapa tips yang akan aku berikan ya. Ini menurut pengalaman aku pribadi. Jaga mental lebih dulu ya. Jangan paksakan kita untuk kuat gitu. Istirahat boleh, gitu. Lakukan hal-hal yang kita senangi gitu. Terus bangun komunitas atau ruang cerita gitu. Bercerita dengan teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama ya, untuk sharing gitu ya teman-teman. Terus fokus ke peluang lain gitu. Jadi mengajar swasta, bimbel, atau freelance edukasi lainnya gitu. Terus siapkan diri untuk gelombang berikutnya gitu. Kalau belum saat ini, mungkin nanti gitu ya teman-teman. Terus jangan pernah merasa tidak cukup gitu hanya karena hasil yang sementara. Oke, penutup ya dari aku teman-teman. Terus terima kasih ya udah mendengarkan ceritaku. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau ingin berbagi, aku sangat ingin dengar gitu. Bisa kirim DM atau email atau komentar ya. Kita sama-sama berbagi. Kita sama-sama belajar, sama-sama kuat. Karena gagal hari ini bukan berarti gagal selamanya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Bagi teman-teman yang pengen request atau pengen sharing hal-hal seputar pendidikan, hal-hal yang ingin dicapai, silakan ya. Semoga podcast ini bermanfaat. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.